Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanakia Johar Albar dari kelas IT 4805 dengan NIM 10303240008. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal kalkulus CLO 3. Di sini saya akan membahas jawaban dari soal nomor 1, yang dimana berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Yang A, x-1. Untuk jawabannya itu yang A, x-1 itu tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Karena kenapa? Fungsi tersebut tidak kontinu. Karena ada pindahan yang signifikan pada grafik titik. Karena tidak ada kontinu, berarti maka tidak mungkin terdiferensial. Untuk jawabannya ini ya. Fungsi tidak kontinu karena yang untuk yang B, X sama dengan 0. Untuk B, X sama dengan itu 0 itu jawabannya adalah fungsi kontinu. Kenapa fungsi kontinu? Karena grafik berlanjut tanpa loncatan. Yang 0 ya. Ini ya, tanpa loncatan. Yang dimana tidak terdiferensial karena ada sudut tajam, dan ini sudut tajamnya jadi loncatan, dan ini sudut tajam ini set ke sini. Oke, berarti jawabannya adalah fungsi kontinu. Karena grafik berlanjut tanpa loncatan, tapi tidak terdiferensial. Karena ada sudut tajam ya. Untuk yang C itu soalnya X 1.5, yang dimana jawabannya itu adalah fungsi kontinu ya. Fungsi kontinu karena grafik berlanjut tanpa loncatan ya. Grafik berlanjut tanpa loncatan. Dan maksud saya fungsi kontinu dan terdiferensial karena grafik yang mulus nih. Grafik yang mulus dan tidak ada sudut tajam, dan ini hanya segini ya. Oke. Jadi jawabannya fungsi kontinu. Karena grafik mulus. Untuk yang D, X sama dengan 2. Untuk D, X sama dengan 2 itu dia termasuk fungsi kontinu karena grafik berlanjut ya. Grafik berlanjut tanpa loncatan, tetapi tidak ada terdiferensial karena tidak ada sudut tajam. Maksud saya tidak ada sudut tajamnya. Di sini kita tulis fungsi kontinu.
tapi tidak ya, tidak terdiferensial karena ada Oke, ini untuk jawaban nomor 1 ya. Ke nomor 2, yang dimana soalnya diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah 2. Tentukanlah a turunan fungsi. Untuk 2a itu kita tulis lagi ya, fx sama dengan x pangkat 3x plus 2. Yang ditanya itu turunan fx. Ya kita ubah aja ya. Ini dikurang ya. Ini ke sini. Ini jadi 3x. Di sini pangkat 2 min 3. Untuk yang B-nya ya. Yang B-nya di sini soalnya kemiringan garis singgung di titik 1 sama 0. Kemiringan berarti yang dicari kemiringan y sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah 2 di titik 1. Ini titik P ya, 1 0. Ini kemiringan itu anggap aja P. Untuk titik singgungnya ya, x-nya 1, y-nya sama dengan 0. Jadi titik singgung itu MGS, kemiringan garis singgung. Yang ditanya itu rumusnya T per dx 1 0 sama dengan 3 dalam kurung 1 pangkat 2 min 3 sama dengan 0. Untuk MGS nya sama dengan 0. Oke, ini untuk jawaban yang B ya. Lalu yang 2C itu persamaan garis singgung di titik 1 0. Persamaan garis singgung kita tulis lagi C. PGS persamaan garis singgung. Rumusnya itu Y min Y 1, terus ini MGS. MGS itu adalah kemiringan garis singgung yang udah diketahui jawabannya di bagian B ya. MGS dalam kurung X1 kecil sini ya, di titik ya P 1 0. Untuk rumusnya ya, Y dikurangin 0 sama 0 dalam kurung X ini disalin lagi, ini Y sama dengan 0. Berarti ini garis datar ya. Untuk yang B, kapan bergerak turun itu ketika fx-nya itu pada interval min 1 sama 2. Jawabannya singkat ya untuk yang B ya. Bagian C. Untuk yang C pada soalnya itu kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Kita tulis C fx. Ini yang tadi ya, pakai rumus tadi. X2 min X min 2 sama dengan 2x min 1. Di sini 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X-nya itu sama dengan negatif 1/2. Kita uji titik aja ya. Uji titik 0 sama dengan min
1 sama dengan positif. Jadi di sini min fx plus per ini 1/2 u. Jadi fx itu cekung ke atas. Jawabannya gini ya, 1/2. Nah, untuk yang D itu kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Yang D, jadi jika fx nya kecekung ke atas itu ya maksud saya cekung ke bawah pada interval ya, min per 1/2 ya. Nah, jawabannya singkatnya untuk yang dia. Yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Yang E, nilainya maksimumnya itu x min 1 x 2 ke dalam fx. Di sini f min 1 1/3 min 1 pangkat 3 1/2 min 1 pangkat 2 min 2 min 1 tambah 1 ya, maaf. Jawabannya itu min 1/3 min 1/2 ditambah 3 min 2 min 3 plus 18/6. Jawabannya 13/6. fx memiliki titik maksimum pada interval ya, titik maksimumnya itu min 1 13/6. Jawaban yang E ya. Baik, untuk yang F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Oke, bentar ya. Untuk yang E ini sebenarnya belum selesai ya. Berarti ini kita yang F2 nya belum ketemu ya. Maaf ya sebelumnya. Saya lupa. F2 1/3 2 3 1/2 2 pangkat 2 min 2 dalam kurung 2 tambah 1 sama dengan 8/3 dikurangin 2 dikurangin 3. 8/3 min 5 ya, 2 min 2 min 3. 8 15/3 sama dengan min 7/3. Oke, titik minimumnya itu dua 7/3. 2 min 7/3. Untuk yang F itu yang ditanya, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Tulis fx x pangkat 2 min x min 2. fx 2x min 1. Kita salin lagi ya. 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X nya itu setengah ya, dipindahin ke kanan ya. Karena terjadi perubahan kecanggungan di kiri dan kanan x 1/2, maka f nya itu di sini ya.
1/2. Terus lagi 1/3. 2 pangkat 3 min 1/2 dalam kurung 1/2 pangkat 2 kurangin 2 1/2 ditambah 1 sama dengan 1/24 kurang 1/8 tambah 0. Jawabannya 1/3 belum ya, per 24. Di bawah tulis satu lagi ini 2 min 24 itu dipecah ya, jadi min 1/12. Jadi fx memiliki titik belok pada interval ya, titik beloknya itu 1/2 1 min per 12. Jawabannya ini ya. Oke, itulah jawaban dari soal kalkulus CO3. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis datar ya. Oke, untuk jawaban yang bagian D. Nah, persamaan garis normal di titik 1 sama 0. Berarti ini persamaan garis normal MGN ya. MGN 1 min per MGS itu kemiringan garis singgung sama dengan 1/0 dikarenakan MGS nya 0 ya, maka MGN tidak ada untuk ya. Di titik P 10. Oke, untuk PGN nya kita belum ya. PGN di titik Y min Y1 MGN X1 dikarenakan MGN itu tidak ada terdefinisi, tidak terdefinisi ya. Karena kenapa tidak ada definisi, maka PGN itu juga tidak ada, dikarenakan MGN itu tidak ada juga definisinya. Maka bisa dia maka PGN juga tidak terdefinisi karena MGN tidak terdefinisi. Baik, kita bahas jawaban soal 3 ya. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan Fx sama dengan 1/3 X3 min 1/2 X2 min 2X tambah 1. Yang ditanya kapan benda tersebut bergerak naik. Tentu saja di sini ya. 3A. Kapan benda tersebut naik?
Berarti kita fx ya. Fx 1/3 x min 1/2 x 2 min 2 x tambah 1. Ini kita pakai rumus dengan x 2x min 2. Kita masukkan x nya itu min 2, x nya plus 1. Jadi di sini x 2 x min 1 karena berubah ya. Oke, baik, kita gambar saja sudutnya. Bentar ya. Nah, min 1. Baik, untuk gambarnya kurang lebih begini ya. Jadi bendanya jatuh itu x sama 2 ke sini 1 dan naik lagi. Itu dikarenakan x min 1-nya itu berada di kanan, berarti positif ya. Dan positif itu sama dengan nilainya 2. Nah, uji titiknya itu sama dengan gini ya. Uji titik 0 nih. Ini x. Uji titik lagi. Ini min 2 ya. Salah ya. Jadi fx-nya itu bergerak naik pada interval. Intervalnya itu bentuknya gini ya. Min 1. Atau kita pakai huruf saja ya. 2. Nah, jadi begini untuk soal 3. Baik, selanjutnya kita jawab yang 3B. Kapan benda tersebut bergerak turun?